secara pribadi dan organisasi saya kira mengucapkan hari jadi ya, atau hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-77 tahun. Ya. Semoga Polri benar-benar presisi. Ya, presisinya bukan hanya slogan, ya kan? Saya kira bukan hanya kita, tapi seluruh rakyat berharap polisi benar-benar menjadi abdinya masyarakat, menjadi abdi rakyat, ya, dan menjadi lembaga penegak hukum yang bertindak jujur, adil, ya, dan betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat, ya, bukan menjadi alat kekuasaan. Nah, terlebih apalagi menjelang tahun-tahun politik. Seluruh rakyat, saya kira kita berharap Polri itu adalah betul-betul bisa netral, ya, bisa netral, bisa menjamin keamanan bagi seluruh rakyat, dan betul-betul di hari ke-77 tahun itu Polri, saya kira kita sudah tahu tahun-tahun terakhir ini kan betul-betul dicoreng habis. Saya kira bobroknya itu dibuka secara terang-terangan, ya, di hadapan publik. Rakyat semua menyaksikan dari berbagai macam kasus yang terjadi yang menimpa Polri. Dan saya kira memang rakyat tahu sesungguhnya kan banyak rakyat kecewa, ya kan, dengan polisi gitu. Terutama di lalu lintas tuh yang paling banyak dikritik, ya kan, banyak bobroknya, termasuk hal-hal lain ya gitu, pihak kepolisian. Nah, saya kira betul-betul di ulang tahun yang ke-77 ini harus direfleksikan dan betul-betul mereformasi diri, saya kira, sebagaimana tugas dan fungsinya, ya, sebagaimana tribarata, sebagaimana presisi yang didengungkan oleh Polri gitu. Nah, sayangnya tadi ketika mendengarkan pidatonya Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, saya kira dalam peringatan itu kita menyaksikan ada pemberian penghargaan kepada beberapa polisi, ya, bahkan dari Presiden langsung. Tapi dalam pidatonya Pak Kapolri nggak mengumumkan sebenarnya berapa polisi yang dipecat dan kenapa kasusnya. Saya kira itu penting diketahui oleh rakyat gitu. Pemirsa, ya, saya kira pemirsa juga menunggu tuh berapa polisi, kasusnya apa, di mana gitu ya, karena memang nih banyak polisi-polisi yang bobrok, yang merusak institusi. Ya, kita ngomong gitu karena kita mencintai polisi tentunya kan, yang harus, tapi polisi yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, yang polisi yang jujur gitu ya, ya, yang polisinya kayak jujur tuh, kayak polisi tidur gitu kan, dia nggak pernah apa-apa, sesuai dengan tugas dan fungsinya, nggak pernah ngelawan, dia nggak pernah mencegah. Gitu, mengingatkan orang supaya tidak kebut-kebutan kan, ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya, itu yang kita harapkan begitu. Itu saya kira yang kita harapkan di dalam ulang tahun yang ke-77 ini. Saya kira bagaimana betul-betul posisi itu bisa dicintai rakyat gitu. Banyak teladan polisi yang baik seperti Pak Hugeng itu kan bisa menjadi teladan, dan saya kira nggak ada Hugeng sekarang ini. Ya, bahkan polisi sendiri mungkin nggak kenal siapa Pak Hugeng. Tapi itulah bisa menjadi contoh bagaimana seorang polisi yang jujur, sederhana, adil, dan betul-betul mengabdi pada rakyat, ya, berjuang untuk negara bangsa yang menegakkan keadilan, bukan dalam rangka memperkaya diri gitu. Sekarang ini banyak sekali polisi yang memang menggunakan kekuasaannya itu untuk memperkaya diri, ya kan, dan dengan posisi dan jabatannya dia, dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang saya kira banyak melanggar hukum, seharusnya penegak hukum. Nah, mungkin itu Pak Daeng dan pemirsa semua dari saya. Jadi sekali lagi terutama buat Pak Listio dan jajaran, selamat merayakan Hari Jadi Bayangkara yang ke-77. Sukseslah untuk Polri. Tetap humanis, ya, jangan gebukin rakyat, jangan sembarangan tangkepin tuh para pengusaha-pengusaha yang zolim, yang brengsek, ya kan, yang jelas banyak melanggar hak buruh, bukan buruhnya yang digebukin, yang dikriminalisasi. Nah, terutama di Morowali nih, ya, dalam kesempatan ini saya kira saya juga pertama, ya, kawan-kawan buruh Morowali, buruh-buruh tambang, terutama di GNI, kawan-kawan nggak sendirian, tapi kami semua yang ada di Jakarta, semua serikat buruh mendukung perjuangan kawan-kawan sekalian.
dan kepada polisi di Polda Sulawesi Tengah, Polres Morowali, jangan ikut campur di dalam masalah konflik perburuan. Ya, jangan ikut campur di dalam masalah kasus perburuan. Ya kan, justru polisi harus bertindak adil, harus bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang telah merusak lingkungan dan lain sebagainya, termasuk banyak kecelakaan kerja yang menimpa kaum buruh dan buruhnya sendiri yang dimasalahkan. Saya kira banyak di tempat-tempat lain, termasuk di buruh-buruh perkebunan sawit. Ini banyak polisi juga yang jagain kebun sawit, Brimob jagain kebun sawit. Itu kan memalukan, sangat menyayangkan sebagai polisi yang ditugaskan hanya menjaga pohon sawit gitu. Malu kita sebagai rakyat. Ya. Nah, itu juga bahkan nangkepin rakyat yang manen sawit di tanahnya sendiri gara-gara dia polisi jadi backingnya para pengusaha. Nah, itu saya kira minta kepada Pak Listio, kepada Kapolri yang kita hormati ini adalah bertindak tegas. Ya kan, sikat itu para polisi-polisi yang brengsek itu. Saya kira rakyat mendukung terhadap tindakan-tindakan yang menegakkan kebenaran, memberantas polisi-polisi yang busuk, baik di jalan dimanapun di seluruh Indonesia ini. Saya kira kita betul-betul berharap bahwa polisi betul-betul berbenah, ya, terutama dalam menghentikan berbagai macam tindak kekerasan. Polisi sebagai penegak hukum jangan mencederai proses hukum. Itu paling penting saya kira, karena banyak terjadi kasus-kasus yang terjadi, ya, yang memang itu dirasakan oleh masyarakat. Jadi bukannya berpihak pada rakyat, tapi banyak, misalkan kita ngomongin kasus buruh lah, kasus masalah petani, buruh sawit gitu kan. Itu banyak mereka mengeluhkan. Polisi banyak menjadi backing perusahaan-perusahaan. Polisi terlampau jauh ikut campur dalam urusan perselisihan perburuhan. Bukan berpihak pada keadilan, berpihak penegakan hukum, tapi lebih membela pada kepentingan-kepentingan perusahaan. Jadi betul yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi dan oleh banyak masyarakat luas, saya kira memang polisi harus betul-betul mereformasi diri secara total, gitu kan. Kita berharap kepada Pak Kapolri ini, Pak Jenderal Listio Sigit, betul-betul bisa bertindak tegas, membersihkan unsur-unsur kepolisian yang busuk, gitu, yang memang merusak baik dari dalam ataupun terutama dari dalam, ya, yang seperti kasus-kasus yang terjadi. Dan itu saya kira banyak rakyat tahu, tapi masalahnya kan sulit membuktikan, dan itu hanya bisa polisi yang bisa menegakkan untuk itu. Jadi jangan jeruk makan jeruk kan gitu. Jadi yang bisa membersihkan itu ya jeruknya sendiri kan gitu. Nah, saya kira di situ rakyat bisa apa gitu, kecuali para petinggi, perwira-perwira tinggi ini gitu ya, yang betul-betul harus bersih. Itu yang diharapkan, dan itu juga kelahiran Polri itu kan untuk menjadi pelayan, pengayom, dan juga pelindung serta penegak hukum. Nah, ini betul-betul harus diimplementasikan oleh pihak kepolisian gitu. Dalam hari jadinya itu direfleksikan betul, tiba ratanya itu bagaimana dilaksanakan. Apa yang disebut presisi itu betul-betul dijalankan gitu. Itu harapan seluruh masyarakat kita sebagai kaum buruh, karena berangkat dari menyaksikan bagaimana banyak perilaku-perilaku Polri yang tidak terpuji, yaitu yang merugikan masyarakat. Bahkan banyak kasus-kasus pelanggaran, tindak pelanggaran hukum, kekerasan yang dilakukan oleh Polri yang harusnya menegakkan hukum, tapi melanggar hukum. Itu kan sangat mengecewakan, sangat tidak betul gitu ya. Itu saya kira penegak hukum melanggar hukum, tapi sanksi hukumnya juga ringan. Nah, itu kan lebih brengsek itu kan gitu. Nah, Nusra, namanya penegak hukum, kalau polisi melakukan pelanggaran, tindakannya harus lebih keras, hukumnya itu harus lebih keras sebenarnya gitu, dan dibuka kepada publik. Nah, kita sekarang termasuk perkembangannya kasus Sambo juga kan kayak melembam lagi, harusnya terus kan, bagaimana bukan hanya kasus Sambo, bukan hanya Teddy Minahasa, tapi banyak kasus soal masalah bagaimana polisi terlibat dalam skandal tambang batu bara, dalam sawit, dalam tambang dan lain sebagainya gitu. Bahkan KPK juga sudah membuka kan, ada laporan soal macam-macam di situ. Nah, ini yang harusnya menurut saya ditegakkan betul gitu. Ya, polisi harus betul-betul menjadi pelayan rakyat, pelindung rakyat, mengayomi rakyat, dan penegak hukum yang sejati gitu. Kalau polisinya sekarang busuk, ya bagaimana negara ini bisa maju gitu. Jadi slogan tadi yang disebutkan dalam, kalau nggak salah kan, Polri yang presisi untuk Indonesia maju gitu ya. Nah, menurut saya bagaimana maju kalau penegak hukumnya juga tidak berbenah diri, ya, tidak patuh terhadap hukum gitu ya. Itu yang harus dibenahi saya kira oleh
pihak kepolisian. Yang sudah bagus ya ditingkatkan jauh lebih bagus lagi. Ya polisi kan sipil, ya jadi jangan berlebih kayak tentara itu menurut saya. Polisi itu sipil, ya dia itu sipil, jadi jangan belaga kayak tentara gitu ya. Dia harus lebih ya harus hormat kepada rakyat gitu loh. Karena dia itu adalah abdinya rakyat, pengayom masyarakat, bukan polisi yang petatang petenteng yang dibutuhkan oleh rakyat. Tapi bagaimana mengayomi rakyat? Karena dia sama dengan kita, hanya mereka dipersenjatai, boleh memegang senjata kan, diberikan tugas untuk menegakkan hukum. Saya kira dia bukan alat perang gitu, apalagi backing gitu polisi kan. Yang aneh sekali dia, saya keliling mendapat banyak laporan itu, terutama Brimob misalkan, itu jaganya cuma jaga pohon sawit gitu, sayang sekali gitu Pak. Ya itu saya kira dari saya. Jadi sekali lagi ya, dalam ulang tahun ini selamat Hari Jadi Bayangkara ke-77. Semoga Polri betul-betul berbenah diri menjadi Polri yang dicintai oleh rakyat dan betul-betul menjadi pengayom, pelayan, pelindung dan penegak hukum seadil-adilnya, jujur gitu. Diberantas polisi-polisi yang busuk yang merugikan institusi dan juga negara bangsa termasuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.